Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya, halo, perkenalkan nama saya Zulfatul Azkia dengan NIM 22252500104. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia dengan NIM 2225250103. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Asifah dengan NIM 2225250211. Perkenalkan, nama saya Hanisari Nur Rahman dengan NIM 2225250108. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 2225250110. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Subekti dengan NIM 2225250096. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida Putri dengan NIM 2225250107. Perkenalkan, nama saya Tentri Widya Surati dengan NIM 2225250114. Di sini kita akan memaparkan tugas video untuk memenuhi tugas UTS Kalkulus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Jainuddin SSI MM MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah kalkulus diferensial, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfatul Azkia dengan NIM 22252500104 dari kelas 1D. Di sini saya akan membahas materi yang kita ambil adalah limit dan kekontinuan. Adapun pembahasan materinya yang akan disampaikan oleh Siti Nurjana. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 2225250110. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi limit dan kontinu. Limit adalah konsep dalam matematika, khususnya yaitu dalam kalkulus, yang digunakan untuk mengetahui nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabelnya itu mendekati suatu titik tertentu. Dengan kata lain, limit membantu kita mengetahui bagaimana perilaku suatu fungsi saat variabelnya itu semakin dekat dengan nilai tertentu. Meskipun pada titik itu, fungsi belum tentu terdefinisi atau tidak bisa dihitung secara langsung. Jika sebuah fungsi yang terdefinisi pada suatu selang terbuka yang memuat A kecuali di A sendiri, maka kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati A adalah L, dan kita bisa tuliskan dengan limit x mendekati A, fx sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga mutlak fx min L mutlak kurang dari epsilon bila mutlak x min A mutlak kurang dari delta. Yang selanjutnya yaitu kontinu. Syarat utama pada fungsi fx dikatakan kontinu di titik x sama dengan A jika memenuhi 3 kondisi, yaitu yang pertama fa terdefinisi nilai fungsi di titik A itu harus ada. Yang kedua, limit x mendekati A fx, limit fungsi yang ada di x mendekati A harus ada. Yang ketiga yaitu limit x mendekati A fx sama dengan fa. Jadi nilai limitnya sama dengan nilai fungsi di titik A. Maka kekontinuan menggambarkan fungsi yang tidak terputus atau tidak memiliki lompatan pada suatu titik jika salah satu dari 3 syarat di atas tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut dikatakan tidak kontinu. Halo semuanya,
perkenalkan nama saya Rahma Alia dengan NIM 2225250103. Saya akan membahas tentang soal yang pertama, yang dimana ada soal tentang limit. Sini ada soal limit X mendekati min 2, yaitu sama dengan 2X pangkat 3 plus 5X per 3X min 2. Nah, yang pertama itu kita mensubstitusikan yang di atas dulu, yang dimana X-nya ini diganti menjadi min 2. Jadi sama dengan 2 dikali min 2 pangkat 3 plus 5 dikali min 2 per 3 dikali min 2 min 2. Selanjutnya 2 dikali min 2 pangkat 3 yaitu min 8. 5 dikali min 2 min 10. 3 dikali min 2 min 6 min 2 turun. Selanjutnya 2 dikali min 8 yaitu min 16 min 10 turun per min 6 min 2 sama dengan sini ada min 16 plus min 10, jadinya min 26. Kenapa min 26? Karena min ketemu min jadi min per min 2 plus min 2 min 6 plus min 2 jadi min 8. Karena masih bisa diperkecil, jadi masing-masing bisa dibagi 2, jadinya 13 plus 4. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama aku Aisyah Arifah dengan NIM 22250211. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, jadi di sini soalnya lim X1 sin X min 1 X kuadrat min X min 2. Jadi kita di bawahnya difaktorkan dulu menjadi sin X min 1 X plus 1 X min 2. Nah, lalu kita substitusikan X sama dengan 1. Jadi ubah X itu menjadi 1. Lalu sin 1 kurang 1 0 per 2 masih oh 2 kali min 1, jadi 0 per 2 kali min 1 min 2, jadi 0 bagi min 2 hasilnya 0. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfat Lazkia dengan NIM 222525104 dari kelas 1D. Di sini saya akan membahas contoh soal yang ketiga, yang dimana soalnya itu limit H0 yang dimana X akar X ditambah H dikurang akar X per H. Karena di sini akar, jadi kita kalikan dengan akar sekawan, yang dimana jadi X akar X ditambah H min akar X per H dikali akar X plus H ditambah akar X per akar X ditambah H ditambah akar X. Nah, setelah dikalikan sekawan, kita kalikan dulu. Akar X ditambah H dikurang akar X dikali akar X ditambah H ditambah akar X itu hasilnya
karena di sini akar dikali akar, dia akarnya jadi hilang. Cuma menghilangkan akarnya saja. Jadi hasilnya itu X ditambah A dikurangi X per, nah H dikali akar X plus H ditambah akar X itu hasilnya tetap seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita jumlahkan karena di sini variabelnya sama, jadi X dikurangi X itu hasilnya habis dong X-nya. Jadi di sini sisa H per H akar X ditambah A ditambah akar X. Nah, skip dulu guys. Nah, setelah seperti ini, nah ini kan H dibagi H itu hasilnya 1. Jadi 1 per akar X plus H ditambah akar X. Nah, setelah sederhana baru kita substitusikan yang nilai H-nya sama dengan 0. Jadi 1 per akar X ditambah 0 ditambah akar X. Nah, karena di sini 0 berarti tidak ada nilai, dapat kita tulis 1 per akar X ditambah akar X. Nah, akar X ditambah akar X menjadi 2 akar X. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 akar X. Seperti itu. Semuanya, perkenalkan nama saya Tantri Wijaya Sanati dengan NIM 2225250114. Di sini saya akan membahas soal keempat, yaitu kasusnya tentang limit trigonometri. Nah, di sini ada soalnya yaitu lim X mendekati pi per 2 kotangan X per X min pi per 2. Nah, jadi kita itu misalkan dulu, misalkan Y sama dengan X min pi per 2. Kenapa? Karena jika kita langsung substitusikan, kotangan pi per 2 itu atau kotangan 90 derajat itu 0 dan pi per 2 dikali pi per 2 itu 0. Jadi tidak tentu ya. Jadi kita harus ubah. Jadi jadi jika X-nya pi per 2, jadi Y-nya dengan pi per 2 dikurangi pi per 2. Ini Y-nya mendekati 0. Nah, terus X itu kita ubah. Jika bikin Y sama dengan X min pi per 2. Nah, X-nya kita ubah Y jadi plus pi per 2 sama dengan X. Ini jadi lim. Nah, ini jadi X itu berarti jadi Y mendekati 0. Jadi Y mendekati 0 kotangan. Nah, X-nya itu kan diganti sama Y plus pi per 2. Nah, X min pi per 2 itu kita ganti jadi Y. Begitu. Nah, kita ubah kotangan Y plus pi per 2. Nah, ini kotangan Y plus pi per 2 itu sama aja sama cos Y plus pi per 2 dibagi sin Y plus pi per 2. Nah, cos Y plus pi per 2 itu jadinya cos dikali cos Y dikali cos pi per 2 lagi dikurangi sin Y dikali sin pi per 2. Nah, cos sinnya juga sama, jadi sin Y dikali cos
per 2 ditambah cos Y dikali sin pi per 2. Nah, ini kan jadi cos Y dikali cos pi per 2 itu 0 dikurangi sin Y. Nah, sin pi per 2 itu 1 per sin Y dikali cos pi per 2 itu 0 ditambah cos Y dikali sin per 2 itu 1. Nah, jadi hasilnya itu min sin Y per cos Y. Nah, jadi sesuai identitas trigonometri, sin per cos itu tan di min tan Y. Nah, jadi di sini kita udah dapat mengubah ya kotangan Y plus pi per 2 jadi min tan Y. Nah, jadi lim mendekati 0 min tan Y per di itu kita lim Y mendekati 0 tan Y per Y. Nah, kita tahu tan Y per Y itu sama dengan 1, jadi min 1. Sudah. Halo semua, perkenalkan nama saya Rian Subekti dengan NIM 2225250096. Saya akan mengerjakan contoh soal yang kelima, yaitu limit ketahinggaan. Kalau limit tahingga yaitu setiap bilangan dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Diketahui pangkat tertingginya yaitu 3. Nah, setiap bilangan ini dibagi dengan pangkat yang tertinggi yaitu 3. Dengan penyebutnya juga dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Nah, ini kan dibagi nih, dapatnya 4. Nah, kenapa ini dapatnya 0? Nah, dalam limit X mendekati tahingga atau X mendekati min tahingga, jika derajat penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka nilai limitnya yaitu 0. Nah, ini kan pangkatnya lebih tinggi ya daripada ini, jadi hasilnya 0, teman-teman. Nah, dan diketahui pula hasil ini yaitu hasil bagi dari ini, sama pula yang ini juga hasil dari sini. Nah, ini kan udah nggak bisa dijumlahin lagi nih, jadi kita turunin aja 4 per 5. Udah gitu. Perkenalkan, nama saya Hanisari Nurrahman dengan NIM 2225250108. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6 yang dimana fx sama dengan 4 min 3x yang dimana x kurang dari 0, 4 yang dimana x sama dengan 0 dan akar 16 min x kuadrat yang dimana 0 kurang dari x kurang dari 4. Nah, yang pertama limit yang dimana x mendekati 0 sebelah kiri 4 min 3x kuadrat, lalu kita akan substitusikan yang dimana x-nya sama dengan 0, maka 4 min 3 dikali 0 kuadrat, 3 dikali 0 kuadrat sama dengan 0, jadi hasilnya sama dengan 4. Lalu yang sebelah sini limit x mendekati 0 sebelah kanan yang dimana akar 16 dikurangi x kuadrat, lalu kita substitusikan x-nya sama dengan 0, sama dengan akar 16 min 0 pangkat 2, maka hasilnya akar 16 yang dimana akar 16 tersebut adalah sama dengan 4. Lalu limit x mendekati 0 yang dimana fx sama dengan fc, lalu kita substitusikan x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 4, maka terbukti kontinu. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maulida Putri Irawan dengan NIM 2225250107. Saya akan menjelaskan
soal nomor 7. Di sini ada tentukan nilai C sehingga fungsi f kontinu di min tangga, koma tangga fx, yang mana cx plus 1 yaitu x kurang dari sama dengan 3, cx kuadrat min 1, x-nya lebih dari 3. Di sini limit x mendekati 3 dari sebelah kiri, yaitu cx plus 1. Lalu substitusikan x-nya sama dengan 3, yaitu c3 ditambah 1. Limit x mendekati 3 dari sebelah kanan, yaitu cx kuadrat min 1. Substitusikan x-nya sama dengan 3, jadi c3 kuadrat min 1. 3 dikuadratkan menjadi c9 min 1. Di kekontinuan yaitu limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi c3 ditambah 1 sama dengan c9 dikurangi 1. Lalu c3 dikurangi c9 yaitu min c6. 1 ditambah 1 yaitu 2. Jadi min c6 ditambah 2 sama dengan 0. Menjadi min c sama dengan min 2 per 6. Min sama dengan min dicoret menjadi hasil c-nya yaitu 1/3. Sekian pemaparan video dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.